semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Selanjutnya, bab 936, Perhitungan. Sekolah Dewa Leluhur yang paling kuat, Luo Feng sedikit bingung. Meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang sekolah itu, token warisan Dewa Binatang menarik perhatiannya. Ia mengulurkan tangan. Biar kulihat. Gunakan penetrasi kekuatan dewamu, kata Skywolf menatap Luo Feng. Untuk token ini, akan tetap aku pegang sampai ada kesepakatan. Kau boleh gunakan kekuatanmu untuk memeriksanya. Kau terlalu hati-hati. Luo Feng melirik Skywolf. Manusia itu licik, desak Skywolf. Kalau mau, langsung periksa saja. Luo Feng menatap batu berbentuk heksagonal itu dan menyuntikkan kekuatan spiritual tak kasat mata ke dalamnya. Saat kekuatan itu menyentuh batu, Luo Feng merasa seolah memasuki dunia purba. Jika aku pergi ke tanah warisan dengan token ini, aku bisa menerima warisan dari Dewa Binatang jika aku layak. Koordinatnya adalah... Luo Feng mengumpulkan informasi itu, yang menjelaskan bahwa batu itu adalah token hukum gabungan tanah dan ruang. Luo Feng sedikit kecewa, karena ia sedang berlatih hukum gabungan emas dan ruang. Sudah kau lihat? Tanya Skywolf. Putuskan sekarang. Biar kupikirkan dulu, jawab Luo Feng. Tak usah terburu-buru. Aku sudah cukup lama menunggu, jadi sabar pun bisa. Skywolf menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri dengan dahi berkerut, lalu tersambung ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual. Di dalam kamar di Manor Luo Feng. Luo Feng mulai mencari informasi di laptopnya. Ia memulainya dengan mencari nama sekolah yang disebut Skywolf. Sekolah Dewa Leluhur, gumam Luo Feng. Kewenangan aksesnya telah diperbarui setelah ia berhasil keluar dari gunung langit primal tingkat sektor. Luo Feng bergumam, semangatnya sedikit bangkit ketika membaca informasi di layar. Token warisan Dewa Binatang. Sekolah Dewa Leluhur adalah organisasi paling kuat di alam semesta. Usianya setua alam semesta itu sendiri, dan tingkat tertinggi dikuasai oleh 3 dewa leluhur legendaris. 3 dewa leluhur, 8 dewa binatang, 72 jenderal dewa suci, 3.000 nabi. Jumlah tiap posisi sudah tetap. Walaupun ada kandidat, setiap posisi dewa binatang hanya bisa diisi 1 makhluk. Kecuali jika dewa binatang aslinya gugur, barulah ada pengganti. Hal yang sama berlaku untuk jenderal dewa maupun nabi. Ada 3 bentuk warisan di sekolah dewa leluhur. Warisan nabi, warisan jenderal dewa, warisan dewa binatang. Warisan dewa binatang adalah tingkat tertinggi. Setiap dari 8 dewa binatang adalah penguasa alam semesta. Ratusan juta ras mengikuti jalan dewa binatang. Sebagian berhasil mencapai tingkat itu. Tapi mereka tetap tak bisa menjadi dewa binatang sejati, kecuali yang asli gugur. Begitu menjadi dewa binatang sejati, kekuatannya akan melonjak. Sekolah ini bersifat terbuka. Ia tidak ikut perebutan kekuasaan, tidak butuh wilayah luas, hanya sekitar 3.000 anggota. Warisan mereka disebarkan ke seluruh alam semesta agar diterima oleh yang tepat. Namun orang yang menerima warisan belum tentu menjadi anggota. Hanya yang mewarisi posisi yang benar-benar menjadi bagian dari sekolah itu. Sekolah ini tidak ikut campur dalam peperangan antaras. Selain 3 dewa leluhur suci, hanya dewa binatang, jenderal dewa, dan nabi yang tersebar di antara semua ras di alam semesta. Dewa binatang yang terkuat, disusul jenderal dewa, lalu nabi. Kristal warisan nabi melayang bebas di alam semesta, ditemukan satu demi satu oleh makhluk kuat. Tanah warisan jenderal dewa berada di lokasi tertentu. Sedangkan tanah warisan dewa binatang berada di bawah kendali sekolah dewa leluhur.
dan seseorang harus menunjukkan token untuk bisa masuk. Ada 8 token: emas dan ruang, kayu dan ruang, tanah dan ruang, cahaya dan waktu, angin dan waktu, serta petir dan waktu. 8 hukum gabungan itu mewakili 8 jalan Dewa Binatang. Aturan bagi manusia. Jika manusia kuat berhasil menemukan token, mereka boleh menyimpannya. Jika tak cocok, mereka boleh menyerahkannya dan ditukar dengan harta sebanding nilainya. Kadang bahkan bisa mendapat token lain. Luo Feng tercengang setelah membaca semua informasi itu. Ia menyadari betapa agungnya sekolah dewa leluhur dan betapa sedikit jumlah anggotanya. 3 dewa leluhur dan 8 dewa binatang, gumam Luo Feng. Seberapa kuat dewa leluhur itu? Kurasa sebanding dengan guru Mountain Sitting Guest. Hanya dengan kekuatan seperti itulah, sekolah dewa leluhur bisa jadi organisasi terkuat di alam semesta. Strategi elit. Sekolah dewa leluhur menganut strategi elit. Anggotanya sedikit, tapi melampaui 6 puncak besar. Aku bisa menukar token ini dengan token yang sesuai denganku. Luo Feng tersenyum tipis. Skywolf, hari ini hari sialmu. Neraka es, dalam istana Skywolf. Skywolf menatap Luo Feng. Sudah kau putuskan? Tanyanya. Luo Feng mengangguk. Iya. Bagus. Jadi kita jadi berdagang atau tidak? Nada Skywolf terdengar mendesak, karena ia sangat ingin kembali ke klannya. Sekarang, ia sudah menjadi kaisar tak terkalahkan, tapi masih kalah dibanding yang lain di level sama karena kurang harta. Kekuatan sudah cukup. Yang ia butuhkan hanya beberapa harta tepat agar kemampuan menyerang dan bertahannya melonjak tajam. Deal, kata Luo Feng. Pilihan cerdas. Skywolf tertawa. Manusia, berikan dulu sensor akun anonim itu. Aku harus memeriksanya. Luo Feng berkerut. Kita tukar barang secara bersamaan? Hahaha, kau bercanda. Kalau aku langsung memberikan token, kau bisa kabur dengan otoritas akses. Bagaimana aku tahu kau jujur atau tidak? Luo Feng merenung. Skywolf memang licik. Masuk akal. Ia melemparkan sebuah komputer kuantum. Kekuatan dewa menangkapnya. Skywolf menatapnya penuh kegembiraan. Ia ingat masa ditahan di neraka es. Dirinya biasa saja. Tapi kini sebagai kaisar tak terkalahkan, klannya pasti akan lebih menghargainya. Setelah kembali, ia mungkin akan dilatih khusus, bahkan bisa menjadi ksatria alam semesta, dan bukan ksatria biasa. Lakukan sesuai kataku, geram Skywolf. Muncullah sosok seorang wanita setinggi 9 meter, bertubuh indah dengan 6 sayap. Ya Tuan, jawab pelayan wanita itu dengan hormat, lalu menerima komputer kuantum. Pelayan itu masuk ke alam semesta virtual. Skywolf menatapnya penuh semangat. Sementara beberapa kali melirik Luo Feng. Luo Feng mengawasi dengan tenang, memantau semua yang terjadi di jaringan virtual pribadinya. Ia punya otoritas tinggi, salah satu tertinggi di umat manusia, berkat statusnya sebagai murid sang kastelan, dan salah satu bakat teratas. Faktanya, Luo Feng sudah membangun jaringan lokal untuk akun anonim itu, hanya dia yang bisa menggunakannya. Bar, game, hingga para pemain di dalamnya hanyalah simulasi. Bahkan Luo Feng sendiri sulit menyadarinya. Lakukan sesukamu, termasuk kirim pesan. Sayangnya, kau sekarang berada di jaringan virtual pribadi, sudah terputus dari seluruh alam semesta virtual. Pelayan itu masuk ke dalam sebuah game kuno berusia 30.000 tahun. Normal saja, karena game bisa bertahan ratusan juta tahun asalkan masih untung. Ia langsung mengumumkan misi bounty. Luo Feng melihat pelayan itu mentransfer sedikit uang dari akun anonim bank pertama alam semesta ke dirinya, lalu merilis misi bounty ke seluruh game. Tak lama, ia keluar. Di istana, Skywolf menunggu. Akhirnya pelayan itu berkata, Tuan, tak ada tanggapan. Manusia, Skywolf meraung murka. Kau mempermainkanku. Bab 937, Rencana Asli Luo Feng. Luo Feng mendongak menatap Skywolf yang raksasa dan menggerutu. Ya, aku memang mempermainkanmu. Tapi kau juga mempermainkanku. Bagaimana aku mempermainkanmu? Skywolf meraung. Aku hanya mengikuti kesepakatan, yang bilang aku boleh menguji apakah itu asli atau tidak. Dan kau bilang aku mempermainkanmu?
Kau kira aku sebodoh itu membiarkanmu terhubung ke alam semesta virtual tanpa token? Aku masih punya otak. Luo Feng menyeringai. Aku yakin, kau mencoba mengirim pesan ke ras iblis dengan dalih menguji. Skywolf tertegun. Menyebarkan misi bounty di sebuah game virtual dengan tak terhitung banyaknya pemain memang langkah cerdas, kata Luo Feng dengan nada mengejek. Bisa saja ada mata-mata di antara para pemain, dan sistem alam semesta virtual tidak mungkin tahu siapa saja mata-mata itu. Dengan begitu, kau bisa mengirim pesanmu dengan mudah. Luo Feng menatap Skywolf dengan pandangan tajam. Kalau kau berhasil, scanner milikku tidak akan berarti apa-apa dan tujuanmu tercapai. Namun kau tetap menyimpan token warisan. Kau pikir benar-benar akan memberikannya padaku saat itu juga? Aku selalu menepati janji, jawab Skywolf dengan suara parau. Omong kosong. Aku akan jadi bahan tertawaan kalau mempercayai janji ras musuh. Skywolf terdiam, ragu-ragu. Katakan, Skywolf, bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanya Luo Feng sambil menatapnya tajam. Skywolf terus menatap manusia di depannya. Sebagai bangsawan dari ras iblis kerajaan, ia licik dan kejam. Sebuah watak yang sangat jelas terlihat selama ia ditahan di neraka es. Walau sering berpura-pura ramah, sesekali watak aslinya tetap muncul. Memang benar, ia sedang memancing manusia dengan token itu sambil berusaha mengirim pesan dengan alasan pengujian. Kalau pesan mendapat respons, artinya sudah terkirim. Dan tak masalah biski otoritas akses direbut sang manusia. Saat itu ia tidak perlu lagi menyerahkan token warisan. Apa yang kau inginkan? Tanya Skywolf dengan suara rendah. Sejak kita sudah buka semua kartu, mari kita jujur saja mulai sekarang. Hanya ada satu aturan. Kau serahkan token dulu, baru aku berikan scanner. Tidak. Bagaimana kalau kau ambil token lalu kabur? Kau, penguasa neraka es selatan, takut aku kabur? Siapa di neraka es yang tidak tahu kau jago melarikan diri? Skywolf menatap Luo Feng dengan mata birunya. Luo Feng menggelengkan kepala. Benar, aku ahli kabur. Tapi kau ini kaisar tak terkalahkan. Aku tidak punya ide lain kalau kau tak setuju dengan ini. Kecuali kau bisa tawarkan solusi lain. Skywolf duduk terpaku, berpikir lama. Ia tidak bisa menemukan cara lain yang bisa membuat manusia licik tapi berhati-hati ini percaya padanya. Aku akan pergi jika kau tak bisa memutuskan, kata Luo Feng sambil menggeleng dan tersenyum. Apa gunanya punya token kalau kau tak pernah bisa keluar dari neraka es? Tunggu. Skywolf menatap Luo Feng penuh keraguan, lalu berteriak. Baiklah, aku akan memberimu token. Tapi kau harus memberiku akses itu, dan jika ternyata palsu, aku bersumpah akan membuat seluruh makhluk di neraka es memburumu. Tenang saja, kata Luo Feng tersenyum. Sedikit percaya pada reputasi manusia lah. Bodoh percaya pada musuh, geram Skywolf, lalu melemparkan token kepada Luo Feng. Jadi kau sadar itu memang hal bodoh, jawab Luo Feng. Luo Feng mengangkat token itu dengan tangannya. Tablet heksagonal itu berat, dan hanya dengan memegangnya, ia bisa merasakan keistimewaannya. Hatinya berdebar. Aku bisa menukarnya dengan token lain, mungkin yang warisan khusus. Token ini jauh lebih berharga dibanding warisan Jenderal Dewa Catatan Iblis. Mungkin aku bisa mendapatkan hadiah luar biasa. Akses diberikan, kata Luo Feng pada Skywolf. Iya tuan, jawab pelayan wanita itu dengan hormat. Lalu menyambungkan pikirannya ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual, puncak pulau petir di dalam istana pemimpin kota kekacauan Primal. Luo Feng segera menemui pemimpin kota kekacauan Primal setelah membaca informasi tentang sekolah dewa leluhur dan token itu. Suasana dalam istana dipenuhi aura kekacauan. Guru, sapa Luo Feng penuh hormat. Aliran udara membawa suara pemimpin kota kekacauan Primal. Ada apa? Ini tentang token dewa binatang. Sosok berjubah emas muncul. Pemimpin kota kekacauan Primal tampak tenang, meski ada sedikit keterkejutan di matanya. Ia agak kesal karena perhatiannya teralihkan, tapi ia harus mengakui muridnya ini memang beruntung.
Luo Feng pernah bertarung melawan Kaisar Heiti sebagai Kaisar Sungai Bilah di medan perang domain luar, berita yang sudah tersebar luas, dan pemimpin kota kekacauan primal mengetahuinya. Walaupun Luo Feng mematikan transmisi sinkronisasi alam semesta virtual, banyak tokoh kuat manusia yang merekam pertempuran itu. Pemimpin kota kekacauan primal terkejut Luo Feng bisa melawan Kaisar Heiti hanya sebagai tuan sektor. Lalu ia sadar, bola hitam itu adalah serangkaian harta. Sama seperti harta tak ternilai lain, ada berbagai tingkatan. Harta ofensif tak sepenting harta defensif, dan itu masih di bawah harta penyegal. Seri harta adalah yang paling puncak. Seperti 7 bilah milik Kaisar 7 bilah, itu juga seri harta. Bagaimana muridku bisa mendapat token setelah memperoleh seri harta? Pikir pemimpin kota kekacauan primal, terkejut. Token ini jelas setara nilainya dengan 1 seri harta, karena ia mewakili kesempatan masuk sekolah dewa leluhur. Izinkan aku menjelaskan, kata Luo Feng. Silahkan, ujar pemimpin kota kekacauan primal. Aku pergi ke wilayah rahasia bunga hitam kali ini. Luo Feng mulai bercerita tanpa mengungkap niat aslinya, mencari logam hitam. Aku tidak panik setelah ditangkap di neraka es, karena intiku ada di luar. Aku anggap ini lapangan latihan. Meski kelima kaisar tak terkalahkan itu hebat, aku masih punya peluang. Mereka hanya punya sedikit harta, dan harta pertahanan jarang. Rencanaku berlatih di neraka es, dan setelah menyelesaikan bab ketiga gerakan Nanshen 7, aku bisa menggunakan bentuk kedua sayap Xiaowu yang bisa mengacaukan ruang. Saat itu, bahkan kesatria alam semesta tak bisa menyegalku, apalagi kaisar tak terkalahkan di neraka es. Menjadi yang tercepat membuatku tak terkalahkan. Sekarang aku hampir setara mereka. Setelah menyelesaikan bab ketiga dan lebih kuat, aku bisa menekan dan melukai mereka parah. Aku sudah membeli banyak harta sebelumnya, bahkan akan memberikan jam ungu kepada salah satu kaisar tak terkalahkan yang bisa kukalahkan dan kuasai. Dengan harta pertahanan dan seorang pelayan kaisar tak terkalahkan, aku yakin bisa mengalahkan mereka satu persatu. Itulah rencana asliku, berlatih dan mengalahkan mereka satu persatu. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Luo Feng memang penuh ambisi, berani menantang kaisar tak terkalahkan hanya sebagai tuan sektor. Tapi kaisar itu sendiri lemah dalam hal harta, jauh di bawah tokoh sejati seperti Kaisar Yan sejati. Namun, aku menemukan token Dewa Binatang ini, kata Luo Feng, lalu menceritakan singkat kisah Skywolf. Kalau Skywolf percaya ceritaku, aku bisa mendapatkan token tanpa bertarung. Tapi kalau ia tahu niatku, aku tetap akan mencoba merebut token itu. Aku tak bisa bertahan 10.000 tahun lagi di neraka es setelah melihat token itu. Aku ingin keluar ke tanah warisan. Aku ingin menjadi lebih kuat. Luo Feng menambahkan dengan hormat. Aku tidak bisa keluar kecuali menunggu 10.000 tahun lagi. Aku butuh bantuanmu, Guru. Aku harus memberikan scanner pada Skywolf jika ingin token itu. Rencana pertama kabur setelah mendapat token. Skywolf tak bisa berbuat apa-apa karena aku ahli bertahan. Rencana kedua, membiarkannya tersambung ke alam semesta virtual dan mengirim pesan. Lalu ras iblis akan muncul dan guru juga akan datang. Guru, berikan saranmu. Kalau tak setuju dengan keduanya, aku bisa menunggu 10.000 tahun lagi. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng, lalu tersenyum tipis. Ia melihat Luo Feng memang terobsesi dengan tanah warisan. Bertahan di sini hanya akan menyiksamu. Biarkan Skywolf kirim pesan. Walau ia kaisar tak terkalahkan sekarang, dulunya lemah. Jadi ras iblis tak akan sepenuhnya percaya. Mustahil mereka kirim penguasa alam semesta. Kalaupun mereka kirim penguasa alam semesta, aku bisa menekannya, kata Luo Feng. Dapatkan token dulu, berjaga-jaga kalau ras iblis benar-benar mengirim penguasa alam semesta untuk melindungi Skywolf. Token itu memang berharga, bahkan tubuhku di luar alam semesta sedang berkelana demi membunuh demi harta semacam itu. Token ini layak perjuangkan. Baik, Luo Feng mengangguk. Mengerti. Pemimpin kota kekacauan primal menatap muridnya penuh harapan. Ia merasa Luo Feng memang beruntung, dan 10.000 tahun di neraka es hanya akan sia-sia. Jika pergi ke tanah warisan, ia mungkin mendapat hadiah lain. Apapun itu, sejak menjadi muridnya, Luo Feng selalu memberi kejutan. Satu-satunya yang agak mengganggunya hanyalah pilihan Luo Feng menempuh 2 jalur sekaligus, pembaca roh dan prajurit. Selanjutnya, bab 938, Guru dari Serigala Langit.
Neraka es di dalam istana Serigala Langit. Serigala Langit menatap pelayan wanitanya dengan cemas, penuh harap saat sang pelayan menguji alam semesta virtual. "Aku sudah ditahan di sini untuk waktu yang tak terbatas," raung Serigala Langit. "Ini akan menentukan apakah aku bisa keluar atau tidak." Ia tiba-tiba menjadi agresif, sekilas menunjukkan sifat aslinya. Harus tersambung, harus. Waktu berjalan, tapi bagi Serigala Langit terasa seperti berabad-abad. Sang pelayan membuka matanya. "Sudah selesai?" gumam Serigala Langit. "Sudah, Tuan," jawab pelayan itu penuh hormat. Barusan ada yang merespons. Tubuh Serigala Langit bergetar, darahnya terasa mendidih. Ia belum pernah merasa seantusias ini sejak ditahan. Luar biasa, lolongnya, suaranya bergema keluar dari istana. "Serigala Langit," kata Luo Feng. "Hahaha, manusia, kau memang menepati janji." Serigala Langit menatap ke bawah pada Luo Feng. Respons itu adalah konfirmasi penerimaan pesan yang nantinya akan diteruskan kepada guru Serigala Langit. Bagaimana mungkin ia tidak girang mengetahui kebebasannya sudah dekat? Dulu ia setegar gunung es, tapi kini ia meledak bagai gunung berapi. "Kalau begitu, aku akan pergi sendiri," kata Luo Feng sambil menyengat. "Hahaha, silakan saja." Pintu istana terbuka bergemuruh. Luo Feng melirik pintu itu, membuka sayapnya, lalu terbang keluar. "Selamat, Tuan," seru para pelayan sambil mulai merayakan. Namun Serigala Langit berkata, "Jangan berlebihan. Meski Kesatria Ungu tidak bisa mengawasi semua yang terjadi di neraka es, kita akan celaka kalau sampai ketahuan. Tetap waspada sampai benar-benar keluar. Kita tunggu saja di sini, 1-2 hari lagi kita akan bebas." Serigala Langit menatap dunia es tak berbatas di luar. "Manusia, aku biarkan kau menyimpan token itu sementara agar tak timbul masalah. Aku akan mengambilnya kembali dan menyerahkannya pada rasku saat sang tertinggi tiba." Membayangkan itu, Serigala Langit tertawa pelan. Suara tawa itu ia atur agar hanya bergema di dalam istana. Setelah Luo Feng meninggalkan istana, Kaisar Ji Hong muncul di sampingnya lalu berteleportasi. Di kediamannya, jauh di salju neraka es timur, Luo Feng bersorak gembira. "Aku sudah mendapatkan token warisan Dewa Binatang," kata Luo Feng. "Aku tak menyangka sekolah dewa leluhur begitu kuat dan memiliki 8 dewa binatang. Oh ya, dulu di kolam emas milik Kaisar Tujuh Bilah, ada patung-patung dewa binatang." Tiba-tiba ia teringat peristiwa kelahiran bintang tersegel, ketika Kaisar Kehidupan gugur, melancarkan serangan mendadak terhadap Kaisar Tujuh Bilah. Saat itu Kaisar Tujuh Bilah mengeluarkan sebuah kolam emas istimewa. Mungkin itu ada hubungannya dengan sekolah dewa leluhur, pikir Lover. Sepertinya Kaisar Tujuh Bilah juga mendapatkan warisan khusus. Aku akan pergi ke tanah warisan dan melihat sendiri. Serigala Langit, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Luo Feng menongak dan tersenyum. "Aku menunggu sang tertinggi dari rasmu. Mari kita lihat apakah ia sepadan dengan guruku, pemimpin kotak kekacauan primal." Ras iblis memang membangun banyak jaringan intelijen di alam semesta virtual manusia. Namun, para abadi biasa dilarang mengaksesnya. Bahkan yang setingkat kaisar pun hanya boleh dalam keadaan khusus, sebab memakai jaringan itu sangat berbahaya. Meskipun ada banyak cara rumit untuk menyamarkan identitas, pengawasan di alam semesta virtual begitu tegas. Satu petunjuk kecil saja bisa membongkar seluruh jaringan, yang taruhannya sangat besar. Si Boa masih hidup. Di wilayah ras iblis ada sebuah planet makmur, tempat banyak ras iblis muda tinggal. Namun di planet itu juga hidup seorang kesatria alam semesta yang kuat. Si Boa jadi murid ketigaku saat aku baru saja menjadi kesatria alam semesta. Aku sudah entah berapa lama tak mendengar kabarnya. Tak kusangka ia masih hidup. Seekor serigala langit kecil berukuran 2 meter dengan bulu biru tampak gembira di dalam istana yang damai. Lebih dari itu, ia berhasil menjadi kaisar tak terkalahkan tanpa sumber daya apapun di neraka es. Aku memang menduga si Boa akan jadi kesatria alam semesta, dan ternyata dugaanku benar. Seandainya ia tetap di klan dan mendapat sumber daya tepat, ia pasti sudah lama jadi kesatria alam semesta. Serigala langit biru itu berjalan mondar-mandir. "Guru, apa kau akan keluar?" Seekor serigala langit 10 km muncul, lalu mengecil jadi 2 meter. Ia adalah serigala langit tingkat kaisar,
murid lain dari sang kesatria alam semesta, sekaligus penguasa planet itu. Aku masih ada urusan, jawab serigala langit biru sambil melaung, lalu menghilang. Aku akan kembali beberapa hari lagi. Baik guru. Jauh di dalam wilayah ras iblis, sebuah istana melayang di antara bintang-bintang, dikelilingi api pelangi yang menyala-nyala. Setiap bola api sebesar bintang. Pemandangan ini tak bisa dilihat kecuali dari jarak dekat. Tampak ruang dan waktu di sekitar istana terpelintir, terpisah dari alam semesta luar. Bentuk istana menyerupai bola api, sunyi di dalamnya. Di alun-alun raksasa depan istana muncul sosok kabur yang perlahan memadat menjadi serigala langit biru sepanjang 10 km. Pemimpin, kesatria alam semesta itu merendahkan diri di tanah, memberi hormat. Patung berbentuk mata di istana itu berkelip. Suara bergemuruh keluar. "Ada apa?" "Pemimpin," kata serigala langit itu penuh hormat. "Aku baru menerima kabar tentang muridku, murid yang kuambil saat aku baru jadi kesatria alam semesta. Ia sangat berharga bagiku, tapi menghilang tak lama setelahnya. Namanya Sibowa." "Aku tahu dia. Namanya ada di daftar penyelamatan putar balik waktu. Aku pernah mencobanya, ingin menyelamatkannya, tapi gagal. Kukira dia dikendalikan oleh tokoh kuat lain. Meski saat itu Sibowa belum sekuat sekarang, ia memenuhi syarat untuk dibangkitkan karena potensinya. Sayangnya upaya itu gagal, dan ia pun terlupakan. Aku menerima pesannya," lanjut serigala langit biru. "Ia berada di neraka es, wilayah rahasia bunga hitam, dan ditahan di sana selama keabadian." "Neraka es milik kesatria ungu dan kesatria biru?" "Benar, pemimpin." Serigala langit itu melanjutkan. "Ia jadi kaisar tak terkalahkan tanpa sumber daya dan bimbingan." "Kaisar tak terkalahkan?" Suara itu terdengar terkejut. "Aku tak berani berbohong," jawab serigala langit biru. "Pemimpin, aku ingin pergi menyelamatkan muridku, tapi aku ragu bisa melawan kesatria ungu dan kesatria biru yang menjaga neraka es, terutama kesatria ungu yang dulu adalah salah satu jenderal dewa dari sekolah dewa leluhur. Karena itu aku ingin meminta bantuan kesatria bunga langit, tapi aku khawatir ia tak mau, jadi aku datang untuk melapor lebih dulu." Kesatria bunga langit adalah makhluk terkuat kedua di klan serigala langit. Meski hanya kesatria alam semesta tingkat puncak, kekuatannya setara penguasa alam semesta biasa. Ia jelas salah satu penguasa besar alam semesta. Dan yang terkuat adalah guru serigala langit, pemilik istana ini. Kalau bunga langit mau turun tangan, ditambah wibawa ras kita, dua kesatria di neraka es itu tak akan berani menolak. Bunga langit sedang berada di tempat berbahaya. Aku pun tak tahu kapan ia kembali ke alam semesta asli. Karena sekarang ia sudah jadi kaisar tak terkalahkan, aku sendiri yang akan pergi. "Pemimpin, Anda sendiri yang turun tangan," serigala langit biru berkata penuh syukur. "Sibowa pasti akan merasa terhormat dan berterima kasih. Aku sudah lama tak bertemu kesatria ungu." Tiba-tiba, bola-bola api di sekeliling istana meluncur, mengecil jadi lidah-lidah api, lalu menyatu dengan patung-patung api di dalam istana, membuat auranya semakin menggetarkan. "Inilah salah satu harta tak ternilai," gumam serigala langit biru penuh kekagungan. Istana ini memang salah satu harta tak ternilai klan serigala langit. Guru serigala langit mendapatkannya sejak awal kelahiran alam semesta. "Aku berangkat sekarang." Seluruh istana pun lenyap. Yang tersisa hanya serigala langit biru yang masih melayang di antara bintang-bintang. Hatinya dipenuhi sukacita. Sibowa akan dibawa pulang dengan selamat. Selanjutnya, bab 939. Kedatangan pemimpin kota kekacauan primal. Di dalam sabuk bintang neraka es, wilayah rahasia bunga hitam.
Sebuah istana raksasa dikelilingi api muncul entah dari mana, dan seketika itu juga menjadi inti dari seluruh neraka es, memancarkan kekuatan agresif dan perkasa. Semua abadi yang berada di sabuk bintang neraka es langsung gemetar ketakutan. Apa gunanya menakut-nakuti mereka sebagai guru serigala langit? Sekilas cahaya ungu lalu biru melesat menuju istana terapung itu. Mereka seharusnya merunduk saat aku tiba. Suara bergemuruh terdengar dari istana, lalu sosok yang diselimuti api berjalan keluar. Sosok itu bagaikan perwujudan hukum alam semesta. Lidah api mengelilinginya, dan serigala langit hitam berjalan perlahan. Ruang dan waktu sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dialah penguasa seluruh sabuk bintang neraka es. Bahkan kesatria biru dan kesatria ungu pun harus tunduk padanya. Ia adalah makhluk terkuat dari klan serigala langit, Guru Serigala Langit. Ada seekor serigala langit ditahan di neraka es. Suaranya bergemuruh, mengguncang seluruh domain. Lepaskan dia. Kesatria ungu dan kesatria biru saling pandang. Jumlah makhluk ras iblis sangat banyak. Mereka tak menyangka Guru Serigala Langit muncul hanya demi seorang abadi. Tunggu sebentar, Guru Serigala Langit, kata kesatria biru sambil mengibaskan tangannya. Sebuah es silinder muncul di telapak tangannya. Sejak Guru Serigala Langit tiba, ia harus membawa hartanya untuk menyambut. Neraka es adalah salah satu harta penyegel yang langka dan berharga. Dipadukan dengan bakat kesatria biru, kekuatannya bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Kesatria biru mengendalikan neraka es dan mengunci serigala langit, lalu dengan mudah menendangnya keluar. Keluar! Serigala langit putih itu berguling di antara bintang sebelum akhirnya berdiri tegak. Saat melihat sekeliling, matanya penuh kegembiraan. Ketika melihat dua sosok ungu dan biru, serta istana berapi dengan serigala langit hitam yang perkasa, ia langsung teringat legenda klan serigala langit. Ia nyaris tak percaya pada matanya. "Pemimpin!" seru si Bowa sambil merunduk dengan penuh semangat. "Pemimpin legendaris klan serigala langit. Pemimpin abadi." Kesatria ungu, sekuat apa serigala langit ini? Tanya serigala langit hitam dari kejauhan. Meski kesatria ungu dan guru serigala langit pernah berseteru, ia harus menekan rasa tidak sukanya. Guru serigala langit bukan sekadar penguasa alam semesta dengan harta tak ternilai. Guru serigala langit, jawab kesatria ungu. Yang satu ini sangat berbakat, termasuk 5 besar di neraka es. Jika dibekali harta yang sesuai, ia bisa menandingi kaisar tak terkalahkan lainnya. Lalu kenapa kalian menahannya, padahal tahu potensinya? Guru serigala langit terus bergemuruh. Itu neraka es milikku yang menahannya, kata kesatria biru, jelas kesal. Guru serigala langit menoleh ke kesatria biru. Boom! Kekuatan tak kasat mata menghantam kesatria biru, tubuhnya terpental dan retak, lalu potongan tubuhnya menyatu kembali. Siapa yang memberimu izin bicara? Suaranya bercampur amarah. Tatapan dinginnya membuat kesatria ungu ketakutan. Guru serigala langit, teriak kesatria ungu. Tenang, karena aku tak akan benar-benar menyakitinya. Itu hanya hukuman kecil. Kesatria biru terbang kembali ke sisi kesatria ungu. Dadanya dipenuhi amarah, tapi ia hanya bisa menahannya. Kesatria ungu tersenyum dan berkata, "Guru serigala langit, aku sudah melepaskan bangsamu. Kalau kau ingin berbincang denganku, ikutlah ke sabuk bintang neraka es. Dan aku bisa mengundang beberapa teman." Aku menolak. Guru serigala langit melirik kesatria ungu, lalu menunduk ke arah si Botwa. "Pemimpin," kata si Botwa, "ada seorang manusia di neraka es, dan dia memegang token dewa binatang. Ia tak berani mengaku bahwa dialah yang memberikan token itu, takut membuat murka makhluk agung ini." "Token dewa binatang?" Guru serigala langit menoleh ke kesatria ungu. "Lepaskan manusia itu, biar ku bawa." Itu tawaran bagus, mendapat token hanya dengan kata-kata, padahal token adalah sumber daya terbatas bagi ras manapun. Manusia? Kesatria ungu dan kesatria biru saling pandang, sadar mereka dalam masalah. Kesatria ungu menggeleng, "Tidak ada manusia. Jangan berani bilang tidak ada." Suara itu menggelegar, membuat ruang sekitarnya beriak seperti ombak. "Kalian jelas tahu ada manusia di dalam." "Tidak ada," ulang kesatria ungu, menggeleng keras. Kedua kesatria itu tak berani menyerahkan manusia itu. Mereka sudah menghubungi tamu duduk gunung, dan memastikan bahwa manusia itu murid yang sangat dihargainya. Semua orang tahu betapa kuatnya tamu duduk gunung.
Bahkan guru serigala langit tak ada apa-apanya dibanding dia. Mereka mungkin bisa selamat jika menyinggung guru serigala langit. Tapi bahkan sekolah dewa leluhur pun tak bisa melindungi mereka kalau menyinggung tamu duduk gunung. Tidak ada manusia, kata kesatria biru ikut menggeleng. Anak ini pasti salah ingat. Memang ada manusia dulu, tapi sudah lama mati. Guru serigala langit menatap kedua kesatria itu dengan heran. Ia tak percaya mereka menolak memberinya manusia itu. Si Bowa di sampingnya juga menunggu aba-aba. Kalau pemimpinnya menyerah, ia akan ikut berkata sama seperti para kesatria. Kalau tidak, ia akan buka suara berbeda. Menarik, kata guru serigala langit. Siapa manusia ini? Sepertinya bukan orang biasa. Apakah makhluk agung manusia membuat perjanjian dengan kalian berdua, sehingga kalian berani menentangku? Kalau itu menguntungkan manusia, aku pasti akan menggagalkannya. Serahkan manusia itu. Tatapannya menyala, atau aku akan ambil sendiri. Pemimpin, mereka berbohong. Aku baru saja melihat manusia itu, teriak si Bowa. Dengar itu? Guru serigala langit menatap para kesatria. Guru serigala langit, kesatria ungu berseru marah. Apa kau akan melawan kami hanya karena seorang manusia? Sebaiknya kau mundur, kata kesatria biru. Mereka sudah diam-diam memberi kabar ke tamu duduk gunung yang memiliki kemampuan luar biasa. Balasannya singkat, serahkan saja manusia itu padanya. Jangan ungkap hubunganku dengan manusia ini. Berikan padaku manusia itu, bentak guru serigala langit. Siapapun yang mendukungnya, aku tak takut. Bahkan kalau dia pendiri kapak raksasa sekalipun. Kesatria ungu dan kesatria biru saling pandang. Mereka tahu kalau guru serigala langit mendengar nama tamu duduk gunung, ia pasti mundur. Tapi karena tamu duduk gunung melarang, mereka harus diam. Baiklah, kesatria ungu mengangguk. Kami akan melepaskannya. Jauh di salju neraka es timur, Luo Feng duduk di ruang tamu menunggu pemimpin kota kekacauan primal. Boom! Ia tiba-tiba merasakan seluruh kekuatan penyegal menekannya. Ruang di depannya retak, ia terlempar keluar tanpa sempat melawan. Luo Feng membuka sayap dan melayang di antara bintang. Pasti guruku, pikir Luo Feng. Namun ia terkejut. Di kejauhan, berdiri kesatria ungu dan kesatria biru. Di sisi lain melayang istana raksasa berapi. Kekuatan yang dipancarkan darinya begitu besar, bahkan melampaui istana penelan langit yang pernah dilihat Luo Feng. Pemiliknya, serigala langit hitam, membuat Luo Feng membeku, dan di sampingnya berdiri serigala langit putih yang tunduk. Itu serigala langit dari neraka es, pikir Luo Feng. Manusia, kata si Bowa, sambil menatap Luo Feng angkuh. Token itu hanya kau simpan sementara, sekarang token dan nyawamu akan hilang. Guru serigala langit menatap Luo Feng. Kau sepertinya punya latar belakang kuat. Sayang sekali hari ini kau akan mati dan tak akan dibangkitkan. Di mana guruku? Seharusnya ia sudah tiba. Mati! Guru serigala langit berkata santai. Suara itu menggema, terdengar oleh semua makhluk yang ditahan di neraka es. Luo Feng dan si Bowa mendengarnya. Begitu juga kedua kesatria dan guru serigala langit. Di sabuk bintang neraka es, muncul sungai kabur sepanjang beberapa tahun cahaya yang menutupi seluruh sabuk bintang. Tampak tak terbatas panjangnya, seakan membuka pintu ke alam semesta lain. Di atas sungai itu melayang berbagai harta, masing-masing memancarkan kekuatan yang memenuhi ruang. Itu sungai 1000 harta, seru kesatria ungu, tertegun. Sungai 1000 harta, ulang kesatria biru, sambil menatap guru serigala langit dengan tatapan mengejek. Guru serigala langit terperanjat. Ia meraung, berdiri di depan istana dengan kukunya. Pemimpin kota kekacauan primal, kalau kau sudah di sini, kenapa tidak menampakkan diri? Api di sekelilingnya berkobar, tapi segera padam oleh kekuatan dari sungai. Istana itu bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Selanjutnya, bab 940, Melihat Menembus. Para abadi lemah bersama Luo Feng dan si Bohua terpaku melihat pemandangan itu. Sungai 1000 harta hanyalah bayangan sebuah sungai yang memantulkan bayangannya ke bintang-bintang. Itulah sebabnya tampak samar. Namun istana serigala langit hanya bisa nyaris menahan kedahsyatannya. Itu pertama kalinya aku melihat sungai 1000 harta, desah kesatria biru. Benar-benar kuat dan tak terhentikan. Menurut legenda, sungai 1000 harta tersusun dari 1000 harta tak ternilai. Dan kalau dibongkar, akan menjadi 1000 harta tak ternilai yang berdiri sendiri. Dibongkar, siapa yang bisa? Sahut kesatria ungu.
Sungai ini lahir agar harta-harta itu saling memperkuat. Masing-masing harta punya celah, dan hanya sekuat harta puncak biasa. Hanya ketika disatukan menjadi sungai 1000 harta, terciptalah harta kebal yang mengembara di alam semesta. Kau belum pernah melihat bagaimana pemimpin kota kekacauan primal membantai makhluk lain. Ini cuma salah satu tubuhnya. Tubuh aslinya lebih kuat dari ini. Aku pernah dengar, Kesatria Biru mengangguk. Pemimpin kota kekacauan primal. Satu tubuh duduk di alam semesta primal. Satu lagi di alam semesta asli, memimpin perusahaan alam semesta virtual. Dan tubuh terkuatnya dikhususkan untuk membunuh. Luo Feng tidak mendengar percakapan Kesatria Biru dan Kesatria Ungu itu. Betapa kuatnya guruku, gumam Luo Feng. Dan ini baru salah satu tubuhnya. Luo Feng menatap proyeksi sungai tak bertepi dan guru Serigala Langit yang sedang bersusah payah mengendalikan istana Serigala Langit di dalam proyeksi itu. Kekagumannya pada sang guru kian bertambah. Guru tamu duduk gunung mengira Apu kelak bisa menjadi penguasa alam semesta dan menggunakan menara bintang, bahkan melampaui pemimpin kota kekacauan primal. Pikir Luo Feng berapi-api. Pemimpin kota kekacauan primal bisa melenyapkan segalanya dalam beberapa persegi tahun cahaya cukup dengan 1 kali jentik. Sebuah sosok raksasa setinggi 10.000 km berjalan di atas gelombang sungai, membawa tongkat batu besar. Guru Serigala Langit, kata sosok itu, keterlaluan kau ingin membunuh murid manusianya. Apa itu? Desis Luo Feng. Ia bergetar girang. Inilah pertama kalinya ia melihat tubuh lain sang guru. Tingginya 6.000 mil, berkilau perak. Ada 1.000 antena di kepalanya. Matanya teduh, ia berjalan telanjang kaki di atas gelombang, menggenggam tongkat kasar. Tubuh raksasanya hanya diselimuti kemeja 1000 harta yang tampak sederhana. Namun gemah harta-harta di kemeja itu terdengar. Tiap benang seperti aliran sungai yang mengalir. Apakah ini makhluk khusus? Ia tahu itu makhluk khusus. Di ras manusia tidak ada klan berwujud demikian. Terlebih lagi tingginya 6.000 mil. Bila bukan ukuran asli, membesarkan tubuh justru akan melemahkan. Itu pemimpin kota kekacauan primal. Si Bohua tertegun. Terpaksa mengakui ia memang lebih perkasa daripada pemimpin klannya. Si Bohua melirik Luo Feng. Dia bisa membuat pemimpin kota kekacauan primal datang? Saat pemimpin kota kekacauan primal melangkah, sambil menggenggam tongkat dan mengenakan kemeja 1000 harta, Guru Serigala Langit tampak jelas kalah wibawa. Guru Serigala Langit, kau menganggap manusia ini begitu tinggi sampai datang sendiri, kata pemimpin kota kekacauan primal. Bukankah kau juga datang demi yang kecil itu? Tanya pemimpin kota kekacauan primal, menatap Serigala Langit putih mungil itu. Perbedaan ukuran tak ada artinya. Kekuatan mereka setidaknya seimbang. Kesatria Biru dan Kesatria Ungu mendadak jadi figuran, tak diindahkan keduanya. Sedangkan Luo Feng dan Si Bohua lebih tak dianggap lagi. Aku tak datang dengan tujuan, ujar Guru Serigala Langit. Lalu ia bertoleh ke Luo Feng. Sebaliknya, kau memberi manusia ini harta tak ternilai. Luo Feng tercekat. Harta tak ternilai? Dia memilikinya? Si Bohua membelatak mata. Apa? Kesatria Ungu dan Kesatria Biru ikut menoleh kaget. Ini kabar baru bagi mereka. Biar kulihat, kata Guru Serigala Langit paruh. Kaisar Sungai Bilah? Menarik. Tak sangka seorang tuan sektor bisa menyamar jadi abadi dengan harta tak ternilai dan meraih reputasi sebesar itu. Muridmu ini sama sekali bukan KD yang telah gugur. Mari kulihat harta tak ternilai apa miliknya. Menurut informasi, Kaisar Sungai Bilah amat cepat. Jadi kuduga sayap itulah hartanya. Benar begitu pemimpin kota kekacauan primal? Kesatria Ungu, Kesatria Biru dan Si Bohua melongo. Tuan sektor. Dia cuma tuan sektor? Dia bisa lolos dari mata perak hanya sebagai tuan sektor? Si Bohua limbang. Pasti karena harta tak ternilai. Memang mengagumkan, ujar Kesatria Ungu. Sekuat ini hanya sebagai tuan sektor dan seterkenal itu, kata Kesatria Biru. Keduanya menghela napas. Andai sejak awal tahu Luo Feng punya harta tak ternilai, mereka tentu menginginkannya, walaupun tak akan berani merampas.
Luo Feng tercekat. Ia menatap guru serigala langit. Guru tamu duduk gunung benar. Aku memang punya 3 harta tak ternilai. Mutiara menara, peta bintang, dan sayap Sha'u. Tapi aku tak pernah menampakkannya di depan sang guru. Makhluk kuat seharusnya tak bisa mengenalinya, kecuali saat kugunakan. Apakah dia hanya mencurigai karena aku begitu cepat? Guru serigala langit ini tajam sekali. Harta tak ternilai hanya bisa menipu para kesatria. Luo Feng mengingat bagaimana Putih dan tamu duduk gunung dapat melihat identitas aslinya sebagai tuan sektor. Harta itu memang tidak terlalu ampuh menyembunyikan aura. Pemimpin kota kekacauan primal berkata, "Satu harta tak ternilai biasa itu bukan apa-apa. Tentu saja akan kuberikan kepada junior ras kami yang berpotensi besar. Begitulah cara melahirkan makhluk agung. Tahu kenapa ras manusia punya abadi lebih sedikit daripada ras iblis, tetapi lebih banyak abadi puncak? Karena kami berani memberi, sementara kalian pelit. Kau, sebagai guru serigala langit, maukah kau memberikan harta tak ternilai pada yang kecil itu?" Si Boa berdebar. Harta tak ternilai? Benarkah ia akan mendapatkannya? Ia melirik sang pemimpin, tapi cepat-cepat menunduk. Harta tak ternilai hanya bisa dianugerahkan sang pemimpin. Ia tak bisa memintanya. "Semua orang tahu kalian manusia maju karena alam semesta virtual," raung guru serigala langit. "Dan bukan urusanmu mengajari bagaimana aku melatih keturunanku. Cukup, pembicaraan selesai." Ia berkata begitu lalu membawa si Boa masuk ke istana. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Gaungnya menjalar sepanjang sungai 1000 harta dan membuat istana serigala langit bergetar. Serigala langit menggeram dan kabur, memasuki alam semesta gelap setelah menembus kecepatan cahaya. Jelas, selama berada dalam jangkauan kekuatan sungai, ia tak bisa berteleportasi sekalipun berlindung di istana. "Serigala langit itu masih sama, ceroboh," ujar pemimpin kota kekacauan primal sambil menggeleng. Lalu menatap 2 kesatria. "Terima kasih sudah menjaga muridku selama 2000 tahun, katanya. Setelah itu, ia menghilang bersama Luo Feng dan sungai itu. "Berterima kasih pada kita?" Kesatria biru bingung. Katanya pemimpin kota kekacauan primal garang. Kok sekarang berterima kasih? Kenapa berhati lembut? "Lembut? Kau bilang begitu karena kau belum pernah melihat bagaimana dia membantai. Guru serigala langit berani bicara hanya karena pembawanya memang senggol bacok. Tapi kau sadar tidak? Dia langsung kabur setelah beberapa kalimat. Di antara 5 kekuatan ras manusia, perusahaan alam semesta virtual setara dengan arena kapak raksasa. Kau kira pemimpin kota kekacauan primal bisa mengendalikan seluruh alam semesta virtual hanya karena lembut? Bagaimana tubuh aslinya terkenal karena pembantaian jika dia lembut?" Kesatria biru berkedip. "Hati-hati," kata kesatria ungu. "Yang terkuat dari 6 ras puncak itu tak kenal ampun. Mereka bisa memusnahkan kita sekejap bila perlu." "Aku mengerti," kesatria biru mengangguk. Di dalam wilayah rahasia primal. Setelah 1 transport negara dewa dan teleportasi sejuta tahun cahaya, pemimpin kota kekacauan primal tiba di salah satu dari banyak wilayah rahasia ras manusia, wilayah rahasia primal. Ia melompat. Kemeja 1000 harta itu berubah menjadi sungai tak bertepi, menyelimuti bintang-bintang dan istana-istana. "Sungainya," kata Luo Feng. Ia menatap gugus bintang dan tak melihat ujung sungai itu. "Sungai 1000 harta bisa berubah menjadi apa saja. Inilah wujud aslinya," ujar pemimpin kota kekacauan primal sambil menunjuk. "Luo Feng, alasan aku bisa menggentarkan sang guru tadi adalah sungai ini. Harta tak ternilai seperti ini adalah pondasi ras kita. Kau orang yang beruntung. Mungkin suatu hari kau akan mendapatkan harta tak ternilai seperti ini." "Aku akan berusaha sebaik mungkin," jawab Luo Feng. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma 1 udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!